Yuk kita mulai start dari nomor 1 ya. Misalkan nih ada harga beli 800.000, terus untungnya 280.000. Nah, hal yang pertama yang bisa kita kerjakan langsung ada harga jual. Berapa harga jualnya? 1 juta. Tambahin ya, harga beli ditambah dengan keuntungannya ya. Jadi berapa? 1.080.000 gini ya. Oke, terus kita sekarang cari persentasenya ya. Gimana? Untungnya 280.000 per harga belinya 800.000 kali 100% ya. Nah, ini nolnya kan ada banyak ya. Di atas ada 4, di bawah ada 4. Boleh kita buangin. Ya, selanjutnya 80 sama 100 bagi 20 aja ya. 4 bagi 20 5. Nah, sekarang 28 sama 28 dan 4 7. Tinggal 7 kali 5 ya. Berarti hasilnya 35%. Nah, lanjut 1B ya. Belinya 900.000, ternyata dia rugi. Kalau rugi tinggal kita kurangin harga beli dikurangin kerugiannya ya. 900.000 dikurangin 135.000. Yuk, berapa hasilnya? 7 6 5 ya. Gitu. 765.000. Nah, sekarang kita hitung dia untung dia ruginya berapa persen ya. Berarti 135.000 per, tetap pakai harga beli ya, 900.000 kali 100%. Nah, ini 03 boleh buang. Bawahnya 02 di sini buang. Ya, tinggal 135 dibagi 9. Berapa? 135 bagi 9 berapa? 15. Kita 15%. Ya. Yuk. Lanjut yang C. Harga belinya 180.000. Harga jualnya udah ketahuan 208.800. Dia untung apa rugi? Untung ya. Untungnya gimana carinya? Harga jual dikurangi dengan harga beli. Dapatnya berapa tuh? 288 ya. Oke, di sini ya. Untung 288.000 ya. Oh, kelebihan nolnya ya. Nah, thank you. Terus berapa persen? Nah, untung 288.000 per belinya 180.000. 0 ada 2 kali 100% gitu ya. 02 tinggal 288 dibagi 18. Coba kita bagi dengan 9 ya. Bagi 9 ini 2. Bagi 9 27 3 2. 16 ya. 16%. Lanjut yang D ya. Harga belinya 720.000. Ternyata dia untung 25%. Nah, kalau saya punya cara cepat gini, kalau 25% kan artinya 25/100, 1/4 ya. Jadi saya bisa cari untungnya 1/4 kali 720.000.
ini 180 ya. Jadi untungnya 180.000. Itu biar itu cepat aja. Ya. Jadi kita bisa tulis sini untung 180.000. Tinggal kita tambahin ini harga jual 900.000 ya. Yang E ternyata dia rugi 15%. Harga belinya 480. Berarti kita cari ya ruginya ya. 480.000 kali 15 per 100. 0 bisa dicoret. 48 kali 15 72 ya. 720 tambahin 02. Nah, berarti ini adalah kerugiannya. Rugi 72000. 480.000 dikurangi 72.000 belakang 8. 408.000. Itu lanjut yang F. Dikasih tahu ruginya dan harga jual. Oh, berarti harga belinya jumlahin ya. Ini tambah itu. Berapa nih? 637.500 tambahan 112.500 berapa? 7. Berapa? 7? Iya betul. 750.000 ya. Terus berapa persen ya? Ini per ini 12500 per ini ya. Kita hilangin dulu nolnya 2 ya. Berarti tinggal 1125 dibagi 75. Bagi 25 dulu deh. Ya, dibagi 25 45 ya. Dapatnya 15%. Lanjut yang G. Keuntungannya 24.000. Keuntungannya itu 16%. Nah, untuk model soal yang ini kita pakai perbandingan boleh. Jadi beli per untung sama dengan persen beli per persen untung. Untungnya bisa kita pindahin ke sini. Ya. Jadi belinya sama dengan 300 per 16 sama dengan kali untungnya 24.000. Kita bagi 4 25 bagi 4 bagi 4 sama ini 6. Berarti belinya 140.000. Nah ini ya. Berarti jualnya tinggal tambahin ya 174. Lanjut yang H ya. Ternyata dia rugi 32%. Caranya boleh kita pakai seperti yang itu ya. Jadi beli per rugi sama dengan persen beli per persen rugi. Ruginya 76.800. Belinya nggak tahu ya. Beli sama dengan 100 per 32 kali rugi yang kita geser ya 76.800 bagi 32 berapa?
2.400 ya, tinggal kali 100. Jadi harga belinya 24.0000. Nah, ya. Maka harga jualnya ini kurang ini. Ini harga jualnya ya. Jadi kalau dia untung segini 45% dan harga jualnya segini, ini adalah kalau dalam persentase ya, ini adalah 145%. Kenapa? Karena dia untung. Berarti harga jual itu adalah beli tambah untung kan? Belinya 100. Nah, sekarang kita mau cari harga beli ya. Beli per jual sama dengan persen beli per persen jual gitu ya. Beli sama dengan persen belinya 100, persen jualnya 145 kali jualnya pindahin di sini ya. Jualnya itu 110 ini ya. Ini cara sama ini, maka harga belinya 800.000. Ini ya. Wah, guys. Tadi ya untung ya, untungnya berarti 360. Oke. Terakhir, rugi 24%. Berarti ini jualnya berapa persen? Dalam persen 100 kurang 24 di 76% ya. Caranya sama. Kita mencari harga beli, berarti beli per jual sama dengan persen beli per persen jual. Ya, ini cara yang paling gampang diingat. Maka belinya adalah persen beli 100 per persen jual 76 kali harga jual. Jualnya pindah ke sini. 729.600 ya, ini yang mani 9.600. Maka belinya adalah 960.000. Nah, pasang di sini 960.000 ya, berarti kerugiannya tinggal kita kurangin ya, 960.000 dikurangin 729.500 berapa? 230.400. Iya. Wah, guys, kamu hebat. Oh iya, aku hebat banget sih. Ini ya, 230.400. Ya, kita lanjut di nomor 2 ya. Andi menjual barang dengan harga 750.000. Ini dia udah jual ya. Terus dengan 750.000 itu dia udah untung. Berarti waktu dia beli berapa duit gitu kan? Iya. Jadi persentase jual adalah persentase beli tambah persen dari untungnya. Beli itu selalu 100. Untungnya di sini 25 ya. Maka persentase jualnya 125% ya. Terus dia minta tanya berapa harga beli? Gampang. Caranya beli per yang kita tahu apa? Jual. Beli per jual sama dengan persen beli per persen jual. Gampang ingatnya ya. Nah, habis itu si jualnya ini kita pindahin ke depan ya, jadinya B beli sama dengan persen beli selalu 100, persen jualnya ada nih 125 kali harga jualnya 750.000. Iya. Nah, coret deh.
ini sama ini bagi 25 ya. 4 5. Terus 5 sama 750 150. Maka 4 kali 150.000 adalah yes, belinya 600.000 ya. Lanjut nomor 3 ya. Paman menjual kemeja dengan harga tiap potong 240.000. Ternyata paman rugi 20%. Rugi 20% ya. Berapa harga beli tiap kemeja tersebut? Ya. Jadi harga jualnya ini 240.000 itu udah rugi ya. Nah, rugi 20% berarti harga jualnya berapa? Ingat, harga beli selalu 100. Maka harga jual itu tinggal dikurangi sama 20 ya. Jadi harga jualnya ini tuh persentase jualnya ini tuh udah 80% ya. Maka harga belinya berapa? Ini gede-gede nih, beli per jual sama dengan persen beli per persen jual ya. Jangan lupa apa? Jualnya digeser ke sini ya. Oke, yuk. Jadi beli sama dengan persen belinya selalu 100 per persen jualnya 80 kali ini 240.000 ya. Bolehlah ini coret sama ini ya 3. Maka belinya 300.000. Nah, ya. Yuk lanjut nomor 4 ya. Daniel membeli motor bekas harga 5.650.000, lalu diperbaikin dengan memasang aksesoris dan lain-lainnya. Ya, seharga 350. Terus dia jual lagi. Kalau motor udah dirapihin jadi bagus, dia jual dengan memperoleh untung 15%. Maka berapa harga Daniel menjual motor? Ya. Jadi ongkos perbaikan itu masuk dalam harga beli, ya. Jadi harga beli adalah 5.650.000 tambahin nama servisnya. Jadi harga belinya 6 juta. Harga beli 6 juta, mau untung sama dengan 15% kali harga beli 6 juta. Ya, ini boleh dicoret 2, ini 900.000. Ya, beli sekian, untung sekian, berarti jual, beli, tambah untung. Ya, belinya itu 6 juta, tambah untungnya 900.000. Jadi 6.900.000. Ya, harga jualnya. Gampang ya? Oke, kita lanjut di nomor 5 ya. Nah, ini tentang diskon. Harga awalnya 1.200.000, dia dapat diskon 15%. Berapa diskonnya? Berapa harga bayarnya ya? Nah, kalau yang model kayak gini saya biasanya lebih suka hitungnya satu-satu ya. Diskon berarti kalau pakai rumusan begini, diskon per beli bukan beli ya, PT ya, price tag
Biasa di toko-toko kan ada harga label ya atau price tag. Jadi harga diskon sama harga yang udah didiskon dengan price tag itu beda ya. Nah, pakainya perbandingan kita tadi, diskon per price tag sama dengan diskon itu persen diskon. Nah, price tag itu selalu 100% nya 100%. Ini kayak harga beli lah ya, harga awal. Jadi nah, jangan lupa nanti ini dioper ke samping. Jadi diskon sama dengan persen diskonnya 15 per 100 kali price tag harga awal 1.200.000 ya. Ini boleh dicoret 2 nolnya, 15 kali 12 180 ya, tambahin nolnya juga. Nah, ini diskonnya 180.000. Maka harga akhirnya, harga awal dikurangi diskon ya, dapatnya 1.020.000. Kelebihan oleh gini ya, 1.020.000 harga akhirnya ya. B, harga awalnya 1.500.000 dapat diskon 180. Berarti kalau harga akhir kita tinggal kurangin ya, harga awal kurang diskon, berarti harga akhir itu harga bayarnya ya. 1.320.000. Ternyata lumayan ya diskonnya. Yuk kita cari berapa persen sih diskonnya. Sama pakai ini juga ya, di persen diskon per persen price tag ya, sama dengan diskon per price tag. Nah, jadi persen diskon sama dengan diskonnya tadi 180.000 per price tag-nya 1.500.000 kali 100% ya. Nolnya ada 4 di atas, bawah coret juga 4. 100 sama 150, ini 3, ini 2 bagi 50 ya. 18 bagi 3 6. Nah, persen diskon sama dengan 6 kali 2 12%. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada harga awal price tag, ada ini harga akhir bayar ya. Saya sering kali ngomong itu harga label, ini harga bayarnya ya. Nah, price tag dikurangin harga bayarnya berapa nih? 1.800.000 dikurangin ini 432 ya, 432.000 betul. Terus kita cari berapa persen diskonnya. Jadi diskon per price tag ini sebagai harga awal ya, sama dengan harga dengan beli lah ya, sama dengan persen diskon per persen price tag gitu ya. Nah, kita mau cari ini kan persen, berarti nanti ini kalian ke sana ya, diskonnya 432.000 per price tag-nya kali 100% sama dengan diskon ya. Ini nolnya 3, nolnya 3 buang, ini nolnya 2, ini nolnya 2 buang.
432 dibagi 18. 432 dibagi 18. Dibagi 2 dulu deh, biar gampang. Jadi 216 9. Terus bagi 9 nih. Nah ya, 24 diskon. Oke. Lanjut yang D. Dia udah ada diskon sama harga akhir. Berarti kita bisa cari harga awal ya, price tag-nya ya, tinggal dijumlahin. Berapa nih? 950 ditambah 332.500. Ya, jadi 12.825 ya. Benar nggak? Ini ya. Kalau saya pakai ini, price tag sama payment. Price tag sama Payment, iya. PT sama PY. Ya, price tag itu yang ada di labelnya, harga label, ya. Payment itu yang kalian bayar. Ya, biasa payment itu lebih murah karena ada diskon, ya. Jadi kalau mau dibedain price tag dan payment aja boleh. Ini sebagai PP, ini sebagai PY, ya. Price tag dan payment. Oke, yuk persen. Persen apa? Diskon ya. Persen diskon per persen PT sama dengan diskon per PT. Ya, persen diskon ya kita cari ya. PT-nya itu price tag selalu 100%, gitu ya. Jadi persen diskon sama dengan itu 33.2500 per price tag-nya 128.2500 kali 100. Ini 00 buang aja nih. Persen diskon sama dengan 25,9 bla 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 persen, ya. Ini kalau 25,9 terus ya ini tak berkesudahan, anggap aja 25,9 lah ya. Kalau kalian dalam hal ini misalkan nih mau dibuletin jadi 26 boleh, ya. Yuk lanjut nih Mae. Diskonnya segini. Berarti harga setelah diskon ini adalah 75%-nya. Maka harga beli berapa itu ya? Berarti price tag per payment sama dengan persen price tag per persen payment. Ya, price tag-nya nggak tahu, payment-nya tahu. Ini pindahin ya. Jadi price tag sama dengan 100 per 75 kali paymentnya 937.500. Ini boleh nih. Jadi 4, ini jadi 3. Ini ya 1.250.000. Jadi diskonnya 1.250.000 dikurangin itu berapa sih? 65 ya.
Jadi persen yang mau ditahu ini ya, price tag per persen. Ini berapa persennya? Price tag per diskon sama dengan persen price tag per persen diskon. Gitu ya. Diskonnya kita geser jadi price tag sama dengan 100 per 24 kali diskonnya 384.000. 384 dibagi 24 Satu, 6. Jadi price tag-nya 16.000. Jadi harga akhirnya ini kurang ini ya, RT 1216. Lanjut nomor 6. Harga yang tertera pada label baju di supermarket adalah 80.000. Rupiah harus dibayar jika ada diskon 35%. Oke, kita cari diskonnya dulu ya. Diskon sama dengan 35%. 35 per 100 kali price tag 80.000 ya. 02 dicoret, 02 coret, 35 kali 8 berapa? 28. Ya. Ya, maka yang dibayar atau payment sama dengan price tag kurang diskon. Ya, price tag-nya itu 80.000 kurang 28.000 sama dengan 52.000. Ya, ini yang harus bayar. Nomor 7. Ibu membeli satu kodi. Satu kodi berapa? 20. Satu kodi jaket harganya 1.800.000. Lalu ibu bayar ongkos angkut, ya kuli lah ya, karena berat. Ongkosnya 100.000. Ya anggap aja kuli sama ojek lah ya. Jika ibu mau untung 25%, maka berapa harga jual jaketnya? Artinya ibu tuh udah keluar modal, beli barang sama ongkos. Ongkos ini masuk ke dalam modal ya. Jadi modal ibu adalah 1.800.000 ditambah 100.000, 1.900.000. Nah ini modalnya si ibu. Dia mau untung 25%. Ya kita cari ya untung 25 per 100 kali 1.900.000. Ya yang gampangnya ini bagi 4 aja, 4 gitu ya. 1.900.000 bagi 4, jangan dulu, berarti 475 ya. 475.000. Nah ini untungnya nih. Tapi dia mintanya tiap jaket, berarti dari modal ditambahin keuntungannya dibagi sama 20. Ya modalnya tadi dihitung 1.900.000 ya, tambah untungnya 475.
Hasilnya dibagi 20. Ini berapa? 2.375 dibagi dengan 20. Nih harga tiap jaket. Lanjut nomor 8. Paman menjual 20 sweater, anggapannya kodi juga ya, dengan harga 360.000 per potong. Dengan penjualan tersebut, Paman untung 30%. Ongkos angkut 150.000. Berapa rupiah Paman membeli semua sweater ya? Oke. 20 sweater dengan harga 360, berarti ini per potong ya, berarti totalnya berapa? 20 dikali 360.000. Berarti Paman keluar duit 72.000.000 gitu ya, 7.200.000 nih. Terus dengan ini bukan keluar duit, dia menjual segini, ini duit yang didapat ya. Nah dia bilang apa, dengan uang segini dia tuh udah untung 30%, udah untung ya. Berarti ini harga jual adalah 130%. Ini harga jual ya, harga jualnya adalah 130%. Maka belinya berapa? Beli per jual sama dengan persen, beli per persen jual. Jadinya beli sama dengan 100 per 130 kali 7.200 ya, 5,538,461. Kenapa? Itu kan ada promo Pak, namanya. Buang aja. Kalau buat rupiah, buang aja komanya. Gak pakai ya. Oke saja. Ya. Oke, dia belinya segini. Ya. Jangan lupa dikurangi sama ongkos. Berarti harga beli, ini harga beli total ya. Artinya nih harga beli plus ongkosnya. Harga belinya doang adalah 55.38.461 kurang 150.000. Dapatnya 5388.461. Ini harga belinya ya. Ya, lanjut nomor 9. Andin membeli t-shirt dengan harga 60.000 per potong dan dijual lagi. Untuk menarik pembeli, Andin memasang diskon 40%. Ya. Tapi dia masih mau untung 10%. Nah, ini soal-soal yang mulai realita ya. Apa? Oh, nanti ya, saya jelasin dulu ya. Ini tuh tipu-tipunya. Oh, nggak tipu-tipu sih. Promosinya 40%. Seolah-olah tuh buat menarik pembeli. Ini diskon loh 40% loh. Padahal dia udah untung.
Ya, jadi ini tipu-tipunya pedagang. Ya, nggak ada pedagang yang wah rugi nih, jual rugi, nggak ada. Ini cuma tipu-tipu doang. Ya. Nah, Andi membeli harganya segini. Intinya dia mau untung dulu 10%. Ya. Oke. Jadi harga jual adalah beli tambah untung. Betul. Belinya 60.000. Tambah untungnya 10%. Untungnya itu 10/100 kali harga belinya 60.000 ya. Jadi untungnya 6.000. Ya 6.000 perak nih. Berarti nanti dia dapat uangnya dari harga jual 66.000. Tapi nggak seru dong kalau nggak ada kata-kata diskon. Makanya kita bikin kata-kata diskon. Ya, dengan diskon 40%, bayar cuma segini. Ya, berarti ada yang namanya price tag, ada yang namanya payment. Ya, ini adalah paymentnya. Price tagnya lebih tinggi dari ini yang udah dikasih diskon. Ya, jadi price tagnya ini si 100%. Paymentnya ini setelah diskon 100 kurang 40, 60%. Ya. Jadi kalau mau cari price tag adalah 100/60 dikali ini 66.000. Maka price tag-nya harganya 110.000. Ya. Jadi kalau kalian di mall ya angka wah 110.000 tapi ada diskon, biasanya lebih senang gitu. Wah ada diskon loh, berarti ini udah murah nih, padahal mah modalnya lebih kecil lagi dari itu. Ya, itulah strategi dari perdagangan. Terima kasih Pak. Lanjut. Nomor 10, pedagang membeli 50 kg beras jenis A seharga 12.000, terus 30 kg jenis B seharga 11.000 dan 20 kg jenis C 14.000. Semua beras dicampur, maksudnya dioplos gitu, beras yang bagus sama beras yang kurang bagus dicampur dan dijual lagi eceran. Dia mau untung 20%. Ya, berarti kita hitung dulu uang yang udah dikeluarkan buat modalnya berapa. Yo, 50 kg A berarti jenis 1 50 kg dikali harganya 12.000, jadi 600.000 ya. Jenis 2 30 kg kali 11.000, 330.000. Jenis ketiga yang mahal, yang mahal sedikit aja nih, 20 dikali 14.000, 280.000. Nah, dari ketiga jenis beras ini digabung, dioplos. Ditambahin semua ya,
Jadi berapa? 1.210.000. Nah, ini modalnya nih. Nah, dia bilang dia mau untung 20%. Modal, terus untungnya 20/100 kali ini 1.210.000. Ini ya. Bagi 5 2 4 2. Benar? Berarti untung sama dengan 242.000. Tambahin 1452 ya. Nah, baru ini kita bagi dengan 20 kilo ya. Berapa sih? Oh ya, totalnya 100. Maka harganya jadi 14.520. Ini 120.500. Yuk kita lanjut nomor 11. Pedagang membeli 20 kg kopi jenis A, harganya 80.000, 30 kopi jenis B 70.000, lalu dioplos dan dijual dengan harga 88.800 ya. Berapa untungnya dan berapa persen ya? Kita jumlahin dulu pembeliannya. 20 dikali 80.000 jadi 16.00 ditambah oplosan kedua 30 kali 70.000 21.00.000. Berarti modalnya adalah 3.700.000. Ini ya. Terus dia jual, ini belinya nih. Dia jualnya 88.800. Ini udah 50 kilo ya. Yes, 444.000. 0. Ini ya. Iya. Berarti untung dong. Untungnya berapa? Untungnya 700. iya betul 740.000 ya. Ini nih 74. Nah, berapa persen itu? Kita cari sana ya. Untung per beli sama dengan persen untung per persen beli, gitu ya. Kita nyari apa persennya? Persennya di sini deh. Berarti persen untung sama dengan untungnya 74.000 per belinya 3.700.000 kali 100%. Berapa nih? 20% ya. Nomor 12, pedagang membeli 6 kuintal beras
jenis A harganya 16.000 per kilogram. 8 kuintal beras jenis B 19.500. Lalu dioplos ya dan dijual lagi. Dan dia mau untung 20%. Berapa harga jualnya ya? Yuk, gimana nih? Kita cari dulu modal belinya ya. Modal belinya 6 kuintal, ini 100 ya. Jadi 600 kali 16.000 tambah 800 kali 19.500. Berarti berapa nih? 9602 tambah 19.500 kali 8 berapa? Satu 52 bukan? Kurang 0 ya? Kurang, oh iya. Gini ya. Nah, kita jumlah ini. Ini ya. Ini modalnya. Terus dia mau untung. Untung sama 20 per 100 kali 25 200. Coret 5. Berarti ini 5.040.000. Nah, untungnya 5.040.000. Berarti kita jumlahin ya. Jual 25.200.000 tambah 5.040.000. Jadi 30.240.000 harga jualnya ya. Untuk 600-800 untuk 14 kuintal. Jadi nanti kalau harga satuannya 30.240.000 dibagi sama 14.00 kilogram. Ini jawabannya. Oke, lanjut nomor 13. Perhatikan tabel berikut. Isilah sel yang masih kosong ya. Nah, ini tentang tabungan bunga ya. Tabungan awal adalah 4.500.000 ya. Dia menabung selama 8 bulan dengan bunga 15%. Maka berapa bunganya dan berapa tabungan di akhir periode ya. Kita cari bunganya dulu ya. Rumus bunga adalah bunga sama dengan modal kali persen kali waktu ya. Modal di sini 4.500.000 kali persentasenya 15%. Jangan lupa pakai 100-nya ya. 15 per 100 kali waktunya 8 bulan.
Nah, ini bunga adalah periode 1 tahun. Jadi kalau kalian cuma 8 bulan, jangan lupa pakai 12 di bawahnya ya. Jadi 8 per 12 gitu. Nah, dari sini kita bisa hitung yang gampang dulu nih. Nolnya ada 2, buang dengan yang bawah. Lanjut, 8 sama 12 bisa disederhanakan. Kita bagi 4, dapatnya 2 dan 3 ya. Terus 15 dibagi 3, 5 ya. Jadi yang tersisa tinggal 5 kali 2, 10. Terus ini 45.000 dikali 10. Jadi 4, 5, 0, 0, 0, 0, 450.000. Ini adalah bunga yang didapat setelah 8 bulan. Nah, maka berapakah tabungan akhir? Tabungan akhir adalah tabungan awal ditambahkan dengan bunganya. Ya, maka 4.500.000 ditambah 450.000 jadi 4.950.000. Ini ya. Oke, mulai. Lanjut 13B. Nah, tabungan awal adalah 7.200.000 ya. Dan dia dapat bunga 15%. Ternyata bunganya dapatnya banyak banget. Bunganya 2.430.000. Wow, besar sekali ya. Nah, kita belum tahu nih dapat bunga sebanyak itu nabung berapa lama ya. Yuk, rumusan lagi bunga sama dengan modal kali persen kali waktu gitu ya. Nah, modalnya ada, persennya ada. Jadi 2.430.000 sama dengan 7.200.000 kali waktu ya. Nah, waktunya ini bisa kita ganti jadi W per 12 ya, dalam bulan ya. Nah, yuk kita bisa sederhanakan. Di sini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu buang 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus 72 dibagi 12. 6. Mana lagi ya? 6 kali 15 90. Oh, ada nolnya ya. 900 per 100 kali W sama dengan 243. Oke. Nah, kita bisa buang ini nolnya, berarti tinggal 243 bagi dengan 9 sama dengan W-nya dalam bulan. Oke, 243 bagi 9 berapa? Ada yang tahu 243 dibagi 9? 27. Ya, betul. Jadi waktunya 27 bulan. Ini ya. Lanjut. Tabungan sekarang jadi berapa? 7,2 juta ditambah 2,43 juta. Ya, jadi 9,630 juta. Ya, ini ya tabungannya akhir. Lanjut nomor 13C. Nah, di sini udah ada waktu 11 bulan dan bunganya 3.520.000. Tabungan akhir adalah 19.520. Berarti dari tabungan akhir dan bunga yang didapat, kita bisa dapetin tabungan awal, ya. Dengan cara dikurangin tabungan akhir dikurangi dengan bunga berapa?
Kalau kita udah tahu bunganya berapa, tabungan akhirnya berapa, berarti kita bisa cari tabungan awalnya ya, awal setoran. 19.520.000 dikurangin 3.520.000. Berapa jawabannya? 19. Ini kan udah sama nih. 19 kurang 3 aja. 16 ya. 16 juta. Ya. Terus dia menabungnya selama 11 bulan. Berapa bunganya gitu ya? Ingat, pakai rumus bunga sama dengan 16 juta kali persennya nggak tahu, P per 100 kali 11 per 12 gitu ya. Nah, 16 juta nih nolnya boleh dibuang nih, dua nih. 1, 2 ya. Terus 16 sama 12 disederhanakan, kita sama-sama bagi 4 ya. 4 dan 3 ya. Jadi dapatnya berapa tuh? 44 per 3. Nolnya ada 1, 2, 3, 4 ya, sama dengan bunganya 352. Ini ya. Nah, kita boleh hilangin nolnya karena ada nol yang sama banyak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ada P di sini. Jadi 352 bisa nggak dibagi dengan 44? Bisa ya? Dapatnya 8. Maka 8 kali 3 24%. 24%. Kita lanjut yang 13D ya. Tabungan awal 6.400.000 ya, nggak tahu berapa lama. Dengan bunga 18%, dapat bunganya 1.536.000 ya. Oke, ini gampang nih, pakai rumus dasar aja ya. Jadi bunga sama dengan modal kali persen kali waktu ya. Ini rumus udah harus hafal ya. Modalnya ini 6.400.000 kali persentasenya 18 kali waktunya nggak tahu berapa bulan, jadi kita pakai W per 12 ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanain ya. Nolnya buang 2, 18 sama 12 sama-sama bagi 6, 3 dan 2 ya. Terus 64 dibagi 2 juga bisa nih, 32 ya. Jadi 32.000 dikali 3 kali W sama dengan bunganya 1536, nolnya 3 gini ya. Nah, terus 03 bisa dibuang di kanan kiri ya. Jadi 1536 sama dengan 32 kali 3 kali W. Boleh ini dibagi bagi 2 bagi 3 ya. 512 sama dengan 32 kali W. Maka waktunya adalah 512 dibagi 32 ya. Ada yang tahu berapa jawabannya? 512 dibagi 32. Bagi 2 dulu deh yang gampang ya. Jadi 256 dibagi 16.
16 bulan. Nih ya, 16 bulan. Oke. Tabungan akhir adalah tabungan awal ditambah dengan bunganya. Apa nih, 6.400.000 ditambah 1.536.000. Jadi 7.936.000. Ya, ini tabungan akhirnya setelah 16 bulan ya. Lanjut 13E. Kita nggak tahu nih modalnya berapa. Tapi dalam 20 bulan dengan bunga 9% dia dapat bunga segini. Ya. Yuk, kita bisa hitung bunga sama dengan modalnya nggak tahu kali persennya 9/100 kali 20/12 ya. Bunganya 375.000. Modal kali, nah ini boleh coret ya, disederhanakan jadi 3 dan 4. Ini juga boleh 1 dan 5 ya. Jadi modal kali 3/20 ya. Kalau mau tanya modalnya berapa, puter ke sini ya. Jadi 375.000 dikali sama 20/3 sama dengan M ya. Ini boleh coret sama dia, jadi 125 kali 20, maka modalnya adalah 2.500.000 ya, 2.500.000. Lalu tanya tabungan akhirnya berapa? Tinggal kita jumlahin tabungan awal modalnya dengan bunganya. Jadi 2.875.000 ya. 13F. Di sini modalnya nggak tahu, tapi tahu bulan dan tahu bunganya ya. Oke. Nah, dan juga tabungan akhirnya tahu ya. Ingat, tabungan akhir apa ya? Tabungan akhir tulisannya ya, tabungan akhir itu sama dengan tabungan awal tambah bunga ya. Jadi kita nggak tahu kan tabungan awalnya berapa, tulisannya M aja tambah bunganya. Nah, bunganya saya bikin sini ya, bunga sama dengan modal kali waktu persennya 18/100 kali waktunya 21/12 gitu ya. Nah, ini boleh coret nih, bagi 6 3, bagi 6 2 ya. Jadi modal dikali dengan 63/200 ya. Kalau disederhanakan jadi apa? Kita bagi 2 ya semua. Ini bagi 2, 31,5/100 ya. Jadi kalau dibikin desimal jadi 0,315 M adalah si bunganya ya. Ini dalam desimal. Terus kalian taruh di sini 0,315 M. Kalau M doang berarti dia ada 1 ya. 1 M ditambah 0,315 M. Maka hasilnya 1,315 M adalah si tabungan akhir 12.624.000 gini ya. Maka nilai M nya berapa? M sama dengan 12.624.000 dibagi 1,315
Nah, ini adalah modal awalnya 9.600.000. Ya. Terus ditanya berapa bunganya? Tinggal itu dikurangin ini. Ya. 12.624.000 dikurangin 9.600.000. Dapatnya 3.024.000. Ya. Oke, ini jawabannya bunganya ya. Nomor 14. Denny menabung di koperasi yang kasih bunga 36% per tahun. Ya, setelah dua bulan tabungan Denny menjadi segini. Berapa sih besar tabungan Denny semula? Ya, berarti ini adalah tabungan akhir. Ya, tabungan akhir itu adalah tabungan awal tambah bunga. Nah, kita nggak tahu tabungan awal ya. Sebut aja M tambah bunga. Bunga itu adalah sini ya. Bunga sama dengan M modal kali persen kali waktu gitu ya. Modalnya kita tulis M. Persentase 36. Waktunya 2 bulan. Ini ya. Berarti ini boleh coret 3. Berarti M kali 2/100 0,02 M. Ini bunganya. Nah, bunganya kita gabungin ke sini 0,02 M. Karena ini digabung ya, jadi 1,06 M. Berapa jawabannya? 16 juta. 16 juta. Tabungan Denny. Nomor 15. Benny menabung di koperasi. Setelah 7 bulan, tabungannya menjadi sekian, jadi banyak. Ya, bunganya di koperasi adalah 18%. Berapa yang ditabung sama Benny pada awalnya? Oke, dia bilang 7 bulan 18%. Berarti tabungan akhir sama dengan tabungan awal tambah bunga ya. Tabungan awal M tambah bunganya itu M kali 18/100 kali 7/12. Ini bisa dicoret ya, 3 dan 2. Lalu jadinya 21/200 M. Maka ini jadi bagi 2 10,5/100, atau bisa kita tulis 0,105 sama dengan tabungan akhirnya 13.260.000. Maka ini 1 ya, 1 tambah ini jadi 1,105 M 13.260.
nilai M adalah 13,260 dibagi 1,105. Ya, jadi tabungannya adalah 12 juta semula.